Selamat datang di Pokokja Teknik bersama saya Putut Megananda. Di video saya kali ini saya akan membuat video pengoperasian mesin screw kompresor. Nah, kira-kira videonya seperti apa? Agar kalian menonton videonya, tonton videonya sampai selesai. Oke, sebelum lanjut ke video, mohon maaf ini kalau suaranya sedikit terganggu ya, karena cuacanya sedikit hujan. Dan tentunya saya ingatkan sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk mendukung channel kami dan menekan tombol like, share, dan subscribe agar saya lebih semangat lagi membuat video alat teknik dan konstruksi lainnya lebih banyak lagi. Sebelum kita lanjut ke pengoperasian mesin screw kompresor ini, ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan agar tidak terjadi kesalahan dan masalah ketika kita sedang mengoperasikan mesin screw kompresor ini. Langkah yang akan kita lakukan adalah pertama, pengecekan oli, kualitas dan jumlahnya kita pastikan harus baik dan mencukupi. Oke, untuk pengecekan oli mesin screw kompresor ini berada di sebelah kiri ya. Nah, yang ini langsung saja dapat kita buka. Oke, untuk oli ini dapat dilihat ya, masih cukup baik. Jadi kita bisa tutup lagi. Oke, setelah kita mengecek kualitas dan jumlah oli masih cukup baik, oleh karena itu selanjutnya kita akan mengecek air radiator dan water receive point yang berada di dekat tangki radiator. Tetapi ini akan saya perlihatkan ya ini. Kalau di sini tuh misal mesinnya tidak dipakai cukup lama, akhirnya kita copot untuk keamanan ya. Karena nanti kita juga perlu untuk mengecek bahan bakar lewat penunjuk jumlah bahan bakar. Jadi ini kita sambungkan terlebih dahulu akinya. Oke, langsung saja yuk kita cek air radiatornya. Nah, ini dapat dilihat untuk air radiatornya masih mencukupi untuk kita gunakan mengoperasikan mesin screw kompresor ini. Karena air radiatornya masih mencukupi, kita selanjutnya akan mengecek baterai receive point-nya di sebelah sini. Jadi ini kita buka terlebih dahulu. Oke, ini langsung saja kita cek ya. Nah, ini masih cukup untuk kita gunakan untuk mengoperasikan, dapat dilihat ya. Oke, karena baterai receive point-nya masih oke, selanjutnya kita akan mengecek bahan bakar dari mesin screw kompresor ini. Pertama kita lihat dari sini, kalau misal kurang jelas nanti kita lihat dari pengukur bahan bakarnya yang berada di sana. Nah, selesai ini kita buka ya. Kalau di sini masih setengah ya kira-kira, dapat dilihat ini ya. Oke, ini kita tutup kembali ya, karena kalau dilihat dari kamera kurang jelas. Kita lihat dari pengukur bahan bakar yang berada di depan. Nah, saja kita coba lihat ya. Oke, di sini dapat dilihat untuk bahan bakar masih sekitar setengah ya, setengah tangki. Jadi masih bisa untuk kita gunakan untuk pengoperasian. Oke, bahan bakar tadi sudah oke. Selanjutnya kita akan mengecek oli screw dari mesin kompresor ini. Untuk cara mengeceknya di sini mudah saja ya. Itu dapat kita lihat jumlahnya itu masih mencukupi untuk kita gunakan
untuk proses pengoperasian. Nah ini dapat lihat ya itu. Karena oli sprue masih oke, kita lanjut ke pengamatan visual keseluruhan bagian mesin ini ya. Oh ya, perlu saya beritahu ya, tandanya mesin oli sprue-nya masih aman itu kan ada gambar garis merah dan ada gambar garis biru, dan bawahnya juga ada gambar garis merah. Nah, pastikan itu olinya tidak berada di gambar yang berwarna merah dan tidak berada di gambar merah paling bawah. Jadi pastikan itu pas di gambar biru yang berada di tengah-tengah itu. Jadi itu masih aman kita gunakan untuk pengoperasian. Nah itu tadi ya sedikit penjelasannya. Selanjutnya kita akan pengamatan visual seluruh mesin ini, dan setelah itu kita siap untuk mengoperasikan mesin screw kompresor ini. Langsung saja kita mulai. Oke, untuk pengamatan visual yang akan kita lihat adalah pertama kita cek apakah ada kabel yang bermasalah, yang kedua kita cek baut-bautnya, dan yang ketiga kita cek V-belt, dan kita cek apakah ada oli-oli yang rembes atau bocor. Nah setelah itu kita bisa mengoperasikan mesin screw kompresor ini. Oke, untuk cara pengoperasian, pastikan ini starting unloadernya ini masih dalam posisi start, jangan di posisi run ini ya. Juga pastikan nih ya, keran-keran anginnya, seluruh keran angin masih dalam posisi tertutup agar ketika kita hidupkan tidak langsung menyembur. Pastikan tuas yang untuk mematikan mesinnya ini sebelum dihidupkan sudah dalam posisi normal ya. Nah ini jangan sampai masih dalam posisi tertarik, nanti mesinnya tidak bisa hidup. Oke, selanjutnya ini langsung saja kita on kan, dan kita menunggu lampu indikator dari glow plug atau busi pijarnya ini mati. Nah ini sudah mati. Selanjutnya langsung saja kita hidupkan. Setelah mesin screw kompresor ini hidup, kita tunggu hingga mesin mencapai suhu kerja mesin. Kita tunggu sekitar 5-7 menit agar mesinnya sudah mencapai suhu kerja mesin. Jadi kita tunggu dulu ya, kita panasi. Oke, di pengukur suhu kerja mesin sudah mencapai suhu kerja ya. Oleh karena itu mesin screw kompresor ini sudah siap untuk kita gunakan. Tinggal kita putar starting unloader. Setelah itu tinggal kita gunakan saja. Oke, untuk cara mematikan screw kompresor ini, caranya pastikan starting unloader-nya ini berada di posisi start, dan pastikan ini kerannya juga masih menutup ya, sudah menutup. Baru ini kita tarik. Nah itu sudah mati dengan sendirinya. Baru kontaknya ini kita off-kan. Sudah selesai. Oke, demikian tadi ya video saya tentang pengoperasian mesin screw kompresor. Mungkin di waktu yang akan mendatang saya akan coba mesin screw kompresor ini untuk menggerakkan mesin jackhammer pneumatik. Nah, agar kalian tidak tertinggal videonya, jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya ya, agar dapat pemberitahuan dari video kami yang terbaru. Dan tentunya apabila ada kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Dan apabila kalian menyukai video ini tentunya jangan lupa untuk menekan tombol like-nya ya. Dan jika ingin melihat video lainnya tentunya dapat dilihat di sebelah sini atau di sebelah sini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya.
Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton Bocah Tech Healthier Work. Tunggu saya di video selanjutnya.